Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia rahmat dari Allah kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ringkan salam tak lupa kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat di yaumil akhir. Semoga kita termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas apa yang sudah sama-sama kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita saling menguatkan, saling bermudzakarah tentang materi-materi yang sudah dijelaskan dan dipelajari. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan madlin.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan bahas tentang madlin. Perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa ada dua istilah dalam hukum bacaan ini. Yang pertama ada madlinnya, madlin, dan yang kedua ada lin. Dan Bapak dan Ibu harus bisa membedakan antara madlin dengan lin. Kalau di buku mungkin hanya ada madlinnya saja, linnya nggak dijelaskan. Saya ngambil referensi tentang pembahasan lin dari pembahasan Matan Ibnul Jazari. Baik, definisi singkat dari madlin adalah apabila di sini saja. Apabila ada waw dan ya sakinah dan huruf sebelumnya berharkat fathah. Berharkat fathah. Sama. Definisinya sama antara madlin dengan lin. Apabila ada waw dan ya sakinah dan huruf sebelumnya berharkat fathah. Tapi nanti ada perbedaan. Contoh dari madlin. Oke. Kita langsung memberikan contoh dari madlin dulu. Kalau madlin ini hanya berlaku ketika waqaf. Apa ketika waqaf? Ketika berhenti atau berhenti. Misalkan di dalam surah Al-Quraisy di ayat pertama sampai mungkin ayat selanjutnya bunyinya seperti ini. Li'ilafi Quraisy li'ilaf maaf. Langsung saja ke Quraisyin. Ini ayat pertama. Lanjut, ila fihim rihlatash syita was-shaif misalkan. Was-shaif. Ayat kedua. Yang disebut hukum bacaan madlin apabila ada waw dan ya sakinah dan huruf sebelumnya berharkat fathah ketika waqaf dan berhenti. Contohnya pada surah Al-Quraisy ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Di sini ada ya sakinah, sukun, huruf sebelumnya berharkat fathah, maka dipanjangkan sepanjang 2, 4 dan 5 harkat. 2, 4 dan 5 harkat. Tergantung kepada tempo bacaannya. Li'ilafi Quraisy panjang. Bukan li'ilafi Quraisy. Bukan seperti itu. Karena kenapa? Karena ini masuk kepada hukum bacaan madlin. Kalau ada kata mad berarti dia panjang. Berbeda ketika ayat pertama langsung digabungkan dan diwasol kepada ayat kedua.
liilafi Quraisyin, nggak panjang. Jangan kita baca liilafi Quraisyin ilafihim, jangan seperti itu. Karena kenapa? Ketika diwasolkan atau disambungkan kepada ayat yang kedua, hukum bacaannya berbeda, pendek. Jadi hukum bacaannya lin. Nanti perbedaannya, kalau madlin ketika waqaf, kalau lin ketika wasol atau bersambung. Ini kita contohkan madlin dulu ketika berhenti, ketika waqaf. Li'ilafi Quraisy, panjang. Karena apa? Madlin. Mad artinya panjang. Berbeda kalau misalkan kita gabungkan dengan ayat yang kedua. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Maka yang menjadi hukum madlinnya itu di ayat yang kedua yang terakhir, yang di sini. Ini menjadi apa? Ini menjadi lin karena dia tidak panjang, karena disambung dan berada di tengah kalimat. Li'ilafi Quraisyin, tidak panjang. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Baru yang panjang pada kata as-shayfi, shayf. Karena kenapa? Mengandung hukum bacaan madlin dan dibacanya waqaf, diberhentikan di akhir kalimat atau di akhir kata. Seperti itu. Beda lagi kalau misalkan mau disambungkan dengan ayat yang ketiga, maka ini bukan mengandung hukum bacaan madlin, jadi lin saja. Karena kenapa? Yang pertama bukan pada waqaf, yang kedua dibacanya pendek. Coba kita gabungkan dengan, kita sambung dengan ayat ketiga. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayfi falya'budu. Kan nggak panjang, bukan was-shayfi falya'budu, bukan seperti itu, tetapi was-shayfi falya'budu rabb hadzal bait. Nah, baru di ayat ketiga yang terakhir panjang, al-bait. Seperti ini. Ini baru madlinnya di ayat yang ketiga. Ya sakinah, ya sukun, huruf sebelumnya adalah huruf yang berharkat fathah. Seperti itu. Itu untuk hukum bacaan madlin dan lin. Oke, perbedaannya lin. Kasih contoh dari linnya. Wa amanahum. Maaf, kalau ini madlin min khauf, kalau linnya an'amta alaihim, an'amta alaihim, alaihim ghairi, misalkan seperti itu dalam surah Al-Fatihah. Mana waw dan ya sakinahnya? Ini ya sukun, ya sukun sebelumnya huruf yang berharkat fathah, huruf yang berharkat fathah, maka hukum bacaannya adalah lin, tidak panjang. An'amta alaihim ghairi, bukan an'amta alaihim ghairi, bukan seperti itu, tetapi an'amta alaihim ghairi. Hukum bacaannya lin, berbeda dengan madlin. Kalau madlin panjangnya seperti layaknya panjang hukum mad arid li sukun atau mad tabi'i di akhir kalimat. Untuk hukum bacaan madlin atau lim, ada yang ingin didiskusikan? Yang belum jelas, silakan. Boleh Pak Imanu. Oke. Ini aja. Apabila ada waw atau ya,
atau ya sakinah dan huruf sebelumnya berharkat fathah. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu menemukan ya, lihat nih, ya sakinah sukun, huruf sebelumnya huruf yang berharkat fathah atau bukan. Kalau sebelum ya sakinah huruf yang berharkat fathah, maka kita lihat lagi di akhir kalimat atau di pertengahan kalimat. Kalau di pertengahan kalimat berarti hukum bacaannya adalah lin, tidak panjang, pendek. Tapi kalau di akhir kalimat seperti Al-Quraisy ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, di akhir kata, di akhir kalimat, di akhir ayat, maka hukum bacaannya madlin, panjang. Panjangnya sampai berapa? Ketukan layaknya mad arid li sukun 2, 4 dan 5 harokat. Ada lagi? Boleh Pak? Ya sakinah. Ini saya jujur. Baik. Ya sakinah dengan wa sakinah itu sama nggak pengertiannya dengan ya mati wa mati? Ya, itu pengertian kita. Dulu juga saya diajarkannya waw mati dan ya mati. Tapi kita sekarang ubah mindset-nya. Istilahnya, betul. Jadi kita dulu didoktrin dengan waw mati, ya mati. Nggak ada waw mati atau ya mati. Tetapi kita ubah sekarang, setiap waw atau ya mati kita sebut dengan ya sakinah, waw sakinah. Sama pengertiannya. Betul. Hanya mungkin dimudahkan. Ketika dulu mungkin saya juga ketika masih kecil ya, disebutkannya waw mati atau ya mati. Supaya apa? Supaya memudahkan. Tetapi semakin kesini harus kita biasakan. Jadi jangan terbiasa dengan waw mati, ya mati, atau ha besar, ha kecil. Kita harus terbiasa dengan ketika saya menyebutkan ha. Bapak dan Ibu pasti udah tahu ha. Yang seperti ini, ha. Tapi kalau saya sebutkan ha, yang ha besar. Jadi jangan terbiasa dengan ha besar, ha kecil. Dulu ketika di pondok ada namanya pelajaran imla. Ada imla. Kalau misalkan guru menjelaskan atau guru mendikte kita ilham, nggak dijelasin tuh ini ha besar atau ha kecil. Kita harus mendengarkan. Kalau misalkan besar berarti yang seperti ini. Tapi kalau misalkan ilham berarti ha kecil. Seperti itu. Itu sebetulnya sama Pak definisinya, tapi ha waw mati dan ya mati itu agar memudahkan kita untuk mempelajarinya. Seperti itu. Jelas Pak? Baik, ada lagi? Intinya sama ya. Intinya sama, betul. Boleh Pak Irfan? Ini yang ini nih, khairul maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu nggak boleh ditahan. Nggak boleh. Alaihim ghairi. Langsung. Karena apa hukumnya? Idhar syafawi. Mim sakinah bertemu dengan ghain. Ya. Itu hukumnya idhar syafawi. Apa itu idhar? Idhar secara zahir maknanya yaitu jelas dan tidak ditahan. Baik, kita lanjut. Yang kedua, pembahasan tentang mad silah qasirah. Mad silah qasirah pengertiannya adalah apabila ada hak dhamir. Apa itu hak dhamir? Hak dhamir itu yang hu, lahu, haknya itu hak dhamir. Apabila ada hak dhamir, huruf sebelumnya berharkat, dan setelahnya tidak ada atau bukan hamzah,
Baik, mad silah qasirah apabila ada hak dhamir, huruf sebelumnya berharkat dan setelahnya bukan hamzah. Huruf setelahnya bukan hamzah. Contoh. Langsung ke contoh saja. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Mana hak dhamirnya Bapak dan Ibu? Ini hak dhamir. Ini hak. Ini yang disebut di dalam bahasa Arab hak dhamir atau hak kepemilikan. Kemudian hak dhamir huruf sebelumnya berharkat. Berharkat nun yang berharkat fathah. Dan huruf setelahnya bukan hamzah. Ini kaf, bukan hamzah. Maka panjang bacaannya adalah 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Atau contoh ketika kita zikir wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Kita sering berzikir wahdahu la syarikalah. Ini hak dhamirnya. Huruf sebelumnya berharkat, dal berharkat fathah. Huruf setelahnya pastikan bukan hamzah, tapi ini lam. Maka bacanya dua harokat. Jadi jangan baca wahdahu la syarikalah, tapi panjang 2 harkat. Wahdahu la syarikalah. Coba kalau Bapak dan Ibu perhatikan di dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan dhammahnya terbalik seperti ini. Betul nggak? Nah itu tandanya panjang 2 harkat. Nah tanda-tanda seperti itu agar kita mudah dalam membacanya dan agar kita dapat paham secara cepat bahwa oh ini dibacanya 2 harkat, oh ini dibacanya panjang dan lain sebagainya. Lahu ma, contoh yang ketiga. Lahu ma fis samawat. Samawat. Mana hak dhamirnya Bapak dan Ibu? Pada kata lahu, hak dhamir. Pastikan huruf sebelumnya berharkat. Betul berharkat. Huruf setelahnya pastikan juga bukan hamzah, tetapi ma. Ini ma. Maka panjangnya 2 harokat. 2 harokat. Lahu ma fis samawati wal ard. Bukan lahu ma, tetapi 2 harokat dipanjangkan. Lahu ma fis samawati wal ard. 2 harokat. Nanti berbeda dengan mad silah tawilah. Kita bahas yang ketiga. Mad silah tawilah. Definisinya apabila ada hak dhamir dan huruf dan setelahnya adalah hamzah. Mohon maaf, ada sedikit yang kurang dari pembahasan mad silah qasirah. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat 69 ada pengecualian. Ada pengecualian. Pada ayat 69, mohon maaf, pada kata fihi
muhana. Muhana. Nah, ini kan hak dhamir ya Bapak Ibu. Syarat hak dhamir memiliki panjang 2 harkat. Yang tadi huruf sebelumnya harus berharkat. Tetapi berbeda dengan surah Al-Furqan ayat 69 yang sebelum hak dhamir ini ya sukun atau ya mati. Nah, di sini para ulama mengecualikan pada surah Al-Furqan ayat 69 ini hak dhamirnya dibaca 2 harakat. Hanya pada surah Al-Furqan saja. Kalau di dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Apa? Ayatnya alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tulisannya seperti ini. Raiba fih. Huda. Tidak panjang, tetapi kita sering berhenti di sini karena kenapa ada tanda 3 waqaf. Raiba fihi huda, bukan raiba fihi huda, karena sebelum hak dhamir ini bukan huruf yang berharkat. Kembali lagi kepada definisi matsilah qasirah. Sebelum ha itu wajib huruf yang berharkat. Nah, maka para ulama mengecualikan pada surah Al-Furqan. Al-Furqan ayat 69. Pada kata fihi muhana, pada kalimat seperti itu. Fihi muhana, yang hak dhamirnya seharusnya kalau hak dhamirnya ini dibaca 2 harkat, seharusnya sebelum hak ini adalah huruf yang berharkat. Tetapi di dalam surah Al-Furqan tidak. Huruf sebelum ha itu ya sukun, bukan ya berharkat. Seperti itu. Itu hanya pengecualian saja. Wallahu muhitun, beda, itu bukan hak dhamir. Kalau lafaz Allah itu bukan hak dhamir. Lain. Allah ini satu kata, beda dengan misalkan kitabuhu. Misalkan kita bahas sedikit tentang bahasa Arab. Kitabuhu. Yang pertama ada kata kitabun. Apa artinya kitabun? Buku. Terus di sini ada hak dhamirnya. Maknanya adalah punyanya dia laki-laki. Jadi di situ ada 2, buku dan punyanya dia laki-laki. Itu disebut hak dhamir. Hak yang menunjukkan kepemilikan. Begitu Pak Imanu. Berbeda dengan lafaz Allah. Kalau Allah ini satu kata, Allahu. Jadi bukan hu-nya ini punya dia, bukan. Tetapi Allah ini satu kata. Berbeda dengan kitabuhu. Yang pertama ada kitabun, buku. Dengan hu-nya ini dhamir menunjukkan kepemilikan dia laki-laki. Seperti itu. Jadi kalau lafaz Allah itu haknya bukan hak dhamir, tetapi masih dalam satu kata, Allah. Baik, lanjut matsilah tawilah. Apabila ada hak dhamir dan setelahnya adalah hamzah, contohnya indahu illa biiznih, indahu illa biiznih. Yang pertama hak dhamirnya yang depan, setelahnya adalah hamzah. Setelahnya adalah hamzah. Biasanya di dalam Al-Quran ditandai dengan tanda seperti ini. Ditandai dengan tanda seperti ini. Maka dibacanya sepanjang 2 harakat ketika fi halatil hadr
wa arba'u harakatin fi halati tadwir wa khamsu harakatin fi halati tartil. Dibacanya sepanjang 2, 4 dan 5 harokat, tergantung kepada tempo bacaannya. Jadi kalau misalkan kita baca, ini kan ayat kursi, indahu illa bi'idnih, boleh 2 harokat. Dipanjangkan lagi sepanjang 4 harokat, indahu illa bi'idnih, boleh. Layaknya mad jaiz munfasil. Dipanjangkan lagi sepanjang 5 harokat, indahu illa bi'idnih, boleh. Yang manapun itu boleh. Kemudian contoh yang kedua, malahu, betul, malahu idza taradda. Ini hak dhamirnya. Perhatikan, setelahnya adalah hamzah. Di dalam Al-Quran ditandai dengan tanda seperti ini. Panjangnya 2, 4, 5. Bapak dan Ibu mau baca 2 harokat silahkan, mau baca 4 harokat silahkan, dan mau baca 5 harokat silahkan. Misalkan, malahu idza taradda, boleh. 4 harokat juga boleh. Malahu idza taradda, dibaca 5 harokat juga boleh. Malahu idza taradda. Biasanya imam-imam Saudi, imam-imam Masjidil Haram membacanya dengan 2 harokat, nggak apa-apa. Maka di sini ada ikhtilaf, ada 2, 4 dan 5 harokat. Contohnya di dalam ayat kursi, indahu illa bi'idhnih, 2 harokat. Yang saya perhatikan seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir, malahu akhladah, malahu akhladah. Malahu, hak dhamir, huruf setelahnya adalah hamzah. Ada tanda seperti ini. Dibacanya 2, 4 atau 5 harokat. Ada pertanyaan seputar materi malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, Ibu? Ya, harus konsisten. Ketika bacanya tartil, misalkan dalam satu ayat harus tartil, tetapi berbeda dengan ayat keduanya. Misalkan ayat kedua agak panjang, kita pakai hadir agak cepat, nggak apa-apa. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, lama, tartil. Tapi pada ayat terakhir surah Al-Fatihah, pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu agak cepat nggak apa-apa. Yang terpenting dalam satu ayat harus satu tempo atau satu bacaan. Misalkan pada satu ayat ini ada mad silah tawilah 2, artinya dua-duanya harus dibaca 2, atau dua-duanya harus dibaca 4 atau 5, harus seimbang. Seperti itu. Ada lagi? Biasanya kalau imam-imam Masjidil Haram itu pertama pakai tempo yang pelan. Qul a'udzu birabbin nas. Nanti kalau misalkan merubah nada, malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas, merubah nada, merubah tempo. Biasanya kalau imam-imam Masjidil Haram. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita buka surah Al-Zalzalah. Kita buka surah Al-Zalzalah.
Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas karena suaranya lagi kurang fit. Surah Al-Zalzalah juz 30. 99 Halaman berapa Pak Roni? 599 599. berapa? 99 Surah ke-99. Kemarin kita tahsin dan kita baca sampai ayat kedua. Sekarang kita lanjutkan. Sudah? Baik. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ketika pelafazan sya itu jangan monyong. Sya, jangan, tapi sya. Sya. Jangan sya, tapi sya. Sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai ayat kedua, sekarang ayat ketiga. Wa qala al-insanu ma laha. Ingat, itu ada nun sakinah bertemu dengan sin, hukumnya ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu samar dan ditahan sejenak. Wa qalal jadi jangan in, nunnya disamarkan. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal, kalau bahasa Indonesianya seperti insanu ma laha. Ulangi. Wa qalal insanu ma laha. Ulangi samar-samar. Wa qalal insanu ma laha. 1 2 3. Wa qalal yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha. Ayo bareng-bareng. Yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha. Pada kata dzal, yawma'idhin itu ada tanwin bertemu dengan ta. Hukumnya ikhfa juga. Ikhfa artinya adalah samar-samar. Jadi bukan yauma idzin, tetapi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. 1 2 3. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Oke, kita ulangi dari ayat pertama. Saya dulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan ada yang misah sendiri, jangan ada yang terlambat, harus bareng-bareng. Idza, yang pertama za digigit, kemudian setelahnya zul bergetar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, kepada Ibu sekalian, kita lanjut surah Al-Zalzalah ayat pertama.
إذا زلزلت الأرض زلزالها. 1, 2, 3. إذا زلزلت ulangi lagi. 1, 2, 3. وأخرجت الأرض أثقالها. Digigit ya. Athqalaha. Athqalaha, karena itu ta. Ulangi. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Ingat, bunyinya samar dan ditahan. Wa qala al-insanu ma laha. يومئذ تحدث أخبارها. Ingat, samar juga ya. Yauma'idzin, jadi jangan zin. Yauma'idzin, kalau dalam bahasa Indonesianya seperti eng. Yauma'idzin tuhadditsu akhbaraha. Sekali lagi, yauma'idzin. 1, 2, 3. Baik, kita cukupkan sampai ayat keempat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk pembahasan dan ayat-ayat setelahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.